Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami material sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sirah Nabi atau analisa sejarah Nabi merupakan hal yang paling konsisten di dalam kehidupan Muslim. Karena dengan memahami ini kita bisa menapaktilasi etapa-etapa, jenjang-jenjang bagaimana Nabi menyampaikan risalah Islam ini. Dan sampai hari ini bangunan Islam itu sudah sempurna dan tersebar di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, dan perlu disadarkan oleh pada diri kita bahwa kita ini umat Islam akhir zaman. Umat Islam akhir zaman dengan berbagai macam problema yang mengumpul pada kita zaman akhir ini. Satu contoh problema sosial yang terjadi pada zaman Nabi-Nabi, Rasul sebelum Rasulullah Muhammad itu masih sejenis. Kalau hari ini berkumpul dalam umat Islam akhir zaman. Satu contoh problema pada zaman Nabi Syuaib. Itu ada sebuah kejahatan di masalah perekonomian, di mana monopoli komoditas dagang itu hanya dikuasai kalangan tertentu, sehingga pasar itu milik satu kelompok pemilik modal, sehingga standar timbang, standar hitung, standar ukur sesuai yang disepakati pemilik modal. Sehingga Rasulullah Syuaib diterjunkan ke pasar dalam rangka apa? Membenahi perilaku pasar. Nah, sekarang ini kan sudah pasar global itu. Berarti lebih butuh tatanan yang begitu luasnya, sehingga ada kesepakatan antar negara supaya lalu lintas ekonomi ini bisa menjamin kesetaraan antar bangsa. Sudah global itu. Kemudian coba pada zaman Nabi Lut ada perilaku penyimpangan, perilaku seksual, yaitu homoseks. Sekarang bukan sekadar homo, transseksual.
dan itu sudah terorganisir menjadi sebuah industri hiburan, dan itu jaringannya internasional. Begitu juga perjudian, itu sudah bukan antar person, antar negara. Ini kan berarti kan lebih global sifatnya. Nah, makanya kita ini beda dengan umat-umat sebelum kita, umat Islam pada zaman standar Injil, pada zaman umat Islam standar Taurat. Nah, maka kita punya Al-Quran, sehingga Al-Quran inilah yang harus menjadi acuan di dalam menganalisa etape-etape, tingkatan-tingkatan dakwah Islam. Makanya musuh-musuh Islam kan tidak senang gitu ya, kalau kita mendekati atau Al-Quran menjadi sebuah fokus perhatian kita. Sehingga secara khusus ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri, biasanya diterjemahkan sesungguhnya orang-orang kafir kan. Redaksi ayat kan tidak mengatakan innal kafirina, tapi innal ladzina kafaru, orang-orang yang mengkufuri. Mengkufuri itu kan ada objek yang menjadi sasaran. Orang kafir itu tidak mengkafiri adanya Allah, tapi konsep-konsep yang dibawa nabi-nabi. Dia bikin tandingan, konsepsi hidup yang ya diada-adakan, bahan penelitian. Untuk apa? Menandingi konsep yang dibawa nabi-nabi. Dalam hal ini Al-Quran kan. Ma yawaddu, sengit mereka, bukan sekedar tidak suka. Ma yawaddu itu dengan tidak sukanya, sehingga diatur strategis bagaimana umat Islam itu ya dalam memahami sejarah dirinya itu tidak menganalisa orisinil dalam Al-Quran maupun konsep yang dibawa Nabi, sehingga hasilnya ya meleset. Satu contoh ya, kita menganalisa Islam dari hasil penelitian para antropolog agama, lalu disimpulkan agama langit samawi itu apa? Yahudi, Nasoro, Islam. Dari anjak ini kan masih berkembang, lalu dicari titik temu kan itu kan, ada moderasi agama. Yahudi itu ya agama Allah, yang bawa siapa? Nabi Musa kan. Kemudian apa? Nasoro itu juga agamanya Allah, nabinya Isa, kitabnya Injil. Nah, ini kan hasil penelitian para sejarawan agama-agama. Dari bahan mana yang beragam? Harapan apa? Supaya hasil penelitian ini objektif, tidak boleh dari Islam saja, Al-Quran. Dari hasil penelitian dengan referen yang berbeda-beda itu lalu disimpulkan agama langit. Padahal agama langit di Islam itu saja, padahal Al-Quran sudah ada kan. Ya, makana Ibrahimu Yahudiyahu wala Nasraniyam walakin kana hanifan muslimah. Nah, mereka akan mencari cantolan bapak agama ini. Makanya Ibrahim itu tidak masalah pada Nasoro, pada Yahudi. Nah, sehingga masing-masing itu mengklaim Ibrahim itu leluhur kami. Nasoro mengatakan gitu. Begitu juga Yahudi. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka dibantah oleh Allah. Maka Ibrahim, bukan Ibrahim itu Yahudi, penganut Yahudi, apalagi yang ngarang Yahudi. Wala Nasronian, bukan Nasoro. Walakin kana hanifan muslimah. Dia itu seorang yang condong kepada tujuan Allah, masa depan akhirat. Musliman, sebagai orang muslim. Nah, Mekah kan gitu. Mekah punya klaim, loh kami ini anak cucunya Ibrahim. Buktinya apa? Ya, tradisi haji ya kami yang memfasilitasi, Ka'bah kami yang merawat.
Maka dibantah oleh Al-Quran. Wa makana minal musyrikin. Tidak termasuk orang musyrik itu. Nah ini kan Al-Quran, makanya tidak senang dengan Al-Quran. Kalau kita berpijak dalam menganalisa perjalanan sejarah ya dengan Al-Quran, apalagi yang ditulis secara objektif oleh sarjana Muslim, walaupun di dalam beberapa sisi ada pertikaian kan, tapi bukan masalah yang pokok. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diturunkan dan itu bentuk sayangnya Allah, Islam itu, sehingga dikembalikan Islam pada zaman periode sebelum Rasulullah Muhammad dengan Islam setelah Rasulullah Muhammad diutus, itu ya. Jadi periodisasi menurut Al-Quran, itu ya, menurut informasi dari sunnah Nabi, hadis Nabi, ya, bahwa periodisasi Islam ini Islam yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad dengan penjelasan kitab-kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian umat Islam setelah Rasulullah diutus. Dalam bahasa hadisnya apa? Nahnu ma'asyirul anbiya. Nahnu ma'asyirul anbiya. Kami para nabi ini ikhwah, itu bersaudara. Bedanya ikhwatu ummahatuhum syatta. Ibunya yang lebih dari satu. Artinya syariatnya itu. Ajaran sosial, ajaran-ajaran yang sifatnya ritual pribadi ada perbedaan. Namun bapaknya ummahatum alat wa dinuhum wahid. Konsep dasarnya itu satu, tauhidnya satu. Dalam bahasa Rasulullah bapaknya satu. Gitu ya. Perlu disadari bahwa kita ini umat Islam akhir zaman dengan berbagai macam problema personal maupun problema sosial yang begitu syaratnya, sehingga kita perlu ya, terus mensikapi Al-Quran ini sebagai satu di antara dua, yaitu sunnah Nabi yang ditulis dalam berita hadis, dan Al-Quran ini sumber penting dalam memahami perjalanan sejarah kita. Makanya mayawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri konsepsi yang dibawa Nabi-Nabi itu tidak senang dengan sengitnya. Apa itu? Ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Jadi Allah menurunkan terbaik. Ya, Allah itu menurunkan terbaik. Apa itu? Al-Quran. Tidak itu saja. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan kasih sayangnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Al-Quran ini diberikan kepada umat pilihan. Tidak semua orang. Loh, kalau pilihan Allah, sayangnya Allah ini pada Al-Quran, apakah tidak bahaya ketika kita ya tidak menganalisa bagaimana kita selaku muslim menjadi muslim akhir zaman. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia, keutamaan, keistimewaan yang agung. Nah, makanya upaya menjauhkan muslim dari Quran ini secara tersistematik itu sudah berlangsung dari ini. Dulu kan tidak mungkin ya, dengan dulu kan masih mengirim mesin-mesin perang. Sekarang tidak dibuka studi-studi Islam di universitas-universitas di barat. Dalam rangka apa? Mereka memiliki pisau bedah yang di luar pisau bedah yang diajarkan Nabi di dalam menganalisis sejarah. Makanya jangan heran ketika studi di barat, itu ya. Kalau di sana kritis, dulu kita punya itu Profesor Dr. Ahmad Rosyidi itu ya. Itu ketika studi di Amerika, dia berani berargumentasi dengan dosen-dosennya. Akhirnya apa? Dikucilkan. Itu ya. Nah, pada zaman Pak Harun Nasution itu baru ada ngirim ya, dengan itu tadi sudah kritisnya sudah hilang. Sehingga ketika kembali di dunia Islam justru melakukan gerakan tajdid. Yang tajdid itu sebetulnya ya bagus, gerakan pembaharuan itu. Tapi jangan pembaharuan lalu keluar dari apa?
fondasi yang benar. Sehingga analisanya bukan analisa barat, ya, ya, yang seharusnya analisa dengan analisa, ya, orisinil yang digagas oleh para ahli tafsir, para ahli hadis, para ahli jurisprudensi ajaran Islam, sehingga apa? Kita mendapatkan gambaran yang utuh, bukan meninggalkan, ya, fondasi itu tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, rupanya kesadaran semacam ini sudah mulai tumbuh di kalangan dunia Islam. Untuk apa? Kembali kepada konsep dasar orisinil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Sehingga secara khusus di dalam surat Al-Isra ini, ya, walaula antabbatnaka, kalau bukan Allah mengokohkan pendirianmu Muhammad. Jadi Rasulullah itu dikasih keteguhan, itu ya, keteguhan batin. Kita harus yakin ketika kita ini punya kepedulian kepada ajaran Islam, ya, percaya diri akan dimunculkan. Ini apa percaya diri? Kepada sumber-sumber asli orisinil agama. Itu ya. Jadi walaula antabbatnaka, kalau Allah tidak mengokohkan pendirian kamu Muhammad, ya, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, sedikit saja hatimu akan condong kepada gagasan mereka. Itu ya. Maka idzal la'adzaknaka, kalau demikian akan aku timpakan kepada dzifal hayati wa dzifal mamat. Jadi Rasulullah itu diancam, akan kami gandakan hukuman kami dunia maupun di dalam kubur. Itu Rasulullah diancam gitu. Loh, kalau Rasulullah diancam, siapa kita? Summala tajidu laka alaina tabi'an, kamu tidak akan punya penolong atas keputusan saya ini. Itu Rasulullah diancam di dalam surat Al-Isra ini. Kemudian kenapa? Inna fadlahu kana 'alaika kabir. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, fadlun itu keistimewaan, keagungan, ya, sebuah konsep yang menjadikan kamu itu unggul, ya, azim, itu agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada rahimakumullah, ya, sebagai pendahuluan. Sekarang kita akan membahas bagaimana fondasi masyarakat Islam yang dibangun Rasulullah ketika punya areal yang sudah resmi menjadi sebuah teritorial mandiri yang dipimpin oleh seorang Rasul. Siapa itu? Di Madinah. Nah, kalau peristiwa hijrahnya kan sudah, ya, hijrah sebelum pindah ke Madinah. Ada peristiwa-peristiwa yang secara pribadi itu luar biasa, tekanan-tekanan kepada masyarakat Islam itu melampaui, ya, yang tidak terbayangkan oleh sebelumnya. Nah, sekarang ketika Rasulullah hijrah, itu, ya, ada beberapa hal penting yang menjadi fondasi masyarakat baru ini. Apa yang pertama? Binaul masjid. Jadi Rasulullah membangun masjid. Ada masjid pertama itu Kuba, Masjid Kuba. Jadi sebelum Rasulullah bangun masjid Madinah. Kenapa kok masjid? Nah, hadirin, masjid itu bukan sekedar sebuah difahami bangunan. Masjid di dalam ajaran Islam pertama yang dibangun Rasulullah itu sebuah kegiatan ilmiah. Bahkan ada istilah khanqah. Kalau khanqah itu bilik khusus, ruang khusus bagi sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang mengikat waktunya. Contohnya cari nafkah. Jadi, maka di situ ada sahabat-sahabat yang tidak terikat oleh keluarga. Dan itu dibiayai oleh siapa? Oleh Rasulullah dengan sedekah-sedekah yang masih sederhana. Kenapa kok ada orang ini? Karena orang ini bisa langsung merekam wahyu yang turun kepada Nabi. Ini, ya. Bedakan dengan sahabat yang punya kegiatan-kegiatan ekonomi, ke pasar, ke ladang, itu, ya.
terlibat perdagangan umum, tidak sempat mencatat, melakukan reportasi turunnya Al-Quran. Maka difasilitasi di dalam masjid Nabi dalam bentuk yang masih sederhana. Dan ini menurut Al-Quran tidak boleh diremehkan ini. Itu ya, itu ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Malah disebut wala ta'tu ainaka anhu. Muhammad, kamu jangan memandang remeh orang-orang yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa? Mengikat waktu. Nah, kalau sekarang bisa ada pelajar yang kita fasilitasi di masjid, tapi dikasih apa? Hak untuk ngajar, kita biayai, ya. Untuk apa? Biaya belajarnya. Jadi kaderisasi ilmu waktu itu. Nah, waktu itu orang-orang memandang, wah, kalau tidak punya kegiatan apapun. Sampai Rasulullah, wala ta'tu ainaka anhum. Kamu jangan memandang sinis kepada mereka. Kenapa? Oh, sahabat lain tidak bisa mencatat wahyu. Kenapa? Kegiatannya kan padat. Jadi Rasulullah waktu itu ada orang-orang yang punya kegiatan mencatat wahyu. Jadi, maka ini cikal bakal sekolah sebetulnya. Nah, cikal bakal sekolah. Barat belum punya universitas, Islam sudah universitas. Dulu ada di Nizamiyah yang berpusat di Baghdad dan di jantung Eropa Spanyol. Barat belum pernah punya perguruan tinggi, Islam sudah bikin. Kenapa? Dimulai dari kegiatan masjid itu. Nah, jadi fungsional masjid itu bukan sekedar untuk apa? Kegiatan sholat berjamaah, tapi ada kegiatan ilmu. Nah, itu dulu digagas dulu itu. Ada masjid, ada pesantren, itu ya. Karena apa? Ini memang awal yang dibangun Nabi itu gitu. Sehingga ada kontak ilmu, bukan sekedar kontak berjamaah. Nah, ini kan sirah Nabi menganalisa kenapa kok masjid. Oh, bukan sekedar bangunan. Sehingga di dalam ajaran Islam, aktualisasi ajaran Islam itu secara ilmiah itu di masjid. Itu bisa dikembangkan dengan sekolah kan dari. Tapi aktualisasinya justru di luar masjid. Makanya orang kafir waktu itu kan gugat Nabi. Malihat Rasul. Ini Rasul apa ini? Ya kulut to'am. Ya konsumsi makannya seperti kami. Masuk Nabi makan seperti makanan umum. Menurut mereka kan Nabi itu kan gaib kan itu kan. Itu kalau manusianya, rakyatnya manusia, nabinya ya manusia. Berpakaian, ya bersandang, berpapan, berkendaraan seperti manusia umum. Dalam konsep orang waktu itu, Nabi itu. Kemudian apa? Wayamsi fil aswaq. Nabi apa ini? Kok berjalan di pasar-pasar? Nabi itu waktu itu dagang. Kenapa? Nabi belum diserai urusan-urusan umat yang begitu padatnya. Nah, maka di kemudian hari kan ada ini ya, alokasi ya devisa negara untuk Nabi. Dari mana? Dari rampasan perang, itu ya. Dari apa mana perjanjian perdagang itu alokasinya bagi penyelenggara negara ada itu. Ada sih kembali kepada ini sehingga Rasul pernah mengatakan itu riwayat diskusi. Ya, ada beberapa hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum saya, tapi itu diberikan kepada saya. Apa diantaranya? Wajuilat liyal ardi masajid. Semua bumi ini dijadikan masjid. Jadi umatku boleh sholat dimanapun. Dikecualikan kamar mandi, ya. Kemudian apa kandang binatang kan tidak boleh. Itu bedanya umat Islam. Itu kan isyaratnya apa? Ya, kegiatan-kegiatan ilmu di masjid atau kalau bisa di kita masjid punya usaha bikin sekolah umpamanya ya. Maka prakteknya itu banyak di luar masjid. Itu ya. Jadi konsep Islam ini banyak dilakukan pada kegiatan-kegiatan pribadi dan sosial di luar masjid. Nah, itu pentingnya masjid. Nah, cuma perkembangannya waktu itu masih dalam bentuk sederhana. Jadi ketika Nabi hijrah, itu ya kan belum masuk
Itu syarat gangguan waktu itu hijrahnya Nabi itu. Dan itu nyawa itu ya. Ya, dan itu cikal bakal manusia yang nanti tersebarnya Islam sampai hari ini kita merasakan jerih payah mereka. Hadirin rahimakumullah. Waktu itu Rasulullah SAW ketika bangun masjid itu, ya, maka di sana ada kegiatan-kegiatan ilmu seperti yang kita lakukan hari ini. Cuma alangkah lebih berdayanya ketika kita punya upaya mendirikan lembaga pendidikan. Ya. Kenapa? Ciri masyarakat Islam itu masyarakat yang ilmu. Coba Al-Quran saja namanya apa? Bayan. Bayan itu penjelasan. Hadza bayanun linnas. Kalau Al-Quran itu namanya bayan, kan tidak mungkin tidak dibekali argumentasi logis untuk didiskusikan, untuk dibahas konsepsi-konsepsi kehidupannya, untuk dikomunikasikan pada generasi setelahnya. Oh, itu penting sekali itu ya, kegiatan ilmu itu. Jadi dari bangunan masjid ini, di sanalah ada pertemuan ya, komunitas muslim dengan sekup-sekup yang mungkin beragam. Ada kalangan remaja, ada kalangan dewasa, ini ya. Dan itu pusat kegiatan Islam. Alhamdulillah ya, sudah ada beberapa contoh gagasan bagaimana memberdayakan masjid. Gitu. Nah, di sana terjadi apa? Hadirin rahimakumullah. Yang nomor 2 itu muwahhah bainal muslimina 'ammah wal muhajirina wal ansor khususah. Membangun persaudaraan antar muslim secara umum. Kan ini imigran ini. Ini kan biasanya membawa problema sosial. Orang Mekah ke Madinah. Ini ya. Ini kan masyarakat baru ini. Di sana ada penduduk asli. Walaupun awal hijrah ini ada delegasi Madinah ke Mekah. Karena di sana itu ada komunitas Yahudi. Ada Aus dan Khosraj, itu klan terbesar Yahudi. Itu yang senantiasa bertempur di sana. Tidak bisa rukun sesama mereka. Itu ya. Sehingga ada ayat itu. Ba'suhum bainahum syadid. Pertikaian internal mereka itu sengit ya. Jadi Yahudi sesama Yahudi itu bertikai mulai dulu sampai hari ini. Perang di Ukraina ini coba. Ya klan-klan Yahudi itu memperebutkan ya jaringan ekonomi dunia, sumber-sumber alam dunia ini, sehingga tak bertikai sesama mereka. Hadirin rahimakumullah, maka mereka itu sudah jenuh dengan kondisi 2 abad bertempur ya, antara Aus dan Khosraj ini. Itu jokan yang sama-sama kuatnya di Yahudi. Mereka akan membaca di dalam Taurat maupun Injil bahwa Nabi akhir zaman ini itu mereka tunggu-tunggu. Yang dengan Nabi akhir zaman ini yang akan menyatukan kembali ya persaudaraan yang sudah terkoyak itu. Makanya sebelum nama Madinah itu Yathrib. Yathrib itu konglomerat Yahudi, sehingga tanah-tanah itu antara Madinah dengan Mekah itu milik mereka. Untuk apa? Menunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Hadirin, sayangnya kan itu kan, ternyata Nabi akhir zaman ini bukan dari golongan mereka, tapi dari anak cucu Ibrahim dari jalur Ismail. Itu saja sebetulnya masalahnya. Hanya kedengkian ini saja masalahnya. Nah, menghadapi kondisi itu kan Nabi harus ekstra di dalam menjalin hati pendatang baru ini dengan penduduk asli. Dan itu ada provokasi kan ya, sampai terjadi itu. Tapi persaudaraan yang dibangun Nabi itu luar biasa, sampai direkam di dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud daru wal iman, orang-orang yang memfasilitasi tempat-tempat tinggal di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai orang-orang yang datang, yang hijrah dari Mekah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu lebih mengutamakan diri para imigran tadi.
walau kana bihim khusus, walaupun mereka hidup di dalam tekanan perang. Jadi kalau yang hijrah muhajirin itu kan macam-macam ya. Ada yang suaminya kafir, ya istrinya muslimah, pindah waktu itu. Ada seluruh anggotanya itu kafir, ada anaknya itu muslim, pindah. Itu cobaan semacam itu. Itu ya. Dan sudah dibahas waktu itu hijrah-hijrah ya, sebelum ke Madinah. Itu tekanan politiknya itu luar biasa. Kalau sekarang ini kan arus internasional gitu ya. Nah, contohnya gini, Afghanistan itu mampu mengalahkan Uni Soviet. Afghanistan itu mampu mengalahkan NATO. Ya. Tapi sekarang pengakuan internasional kan belum kan? Pada negara ini merdeka melawan merebut kembali kemerdekaan. Setelah merdeka tidak ada negara yang mau mengakui Afghanistan. Itu contoh miniatur kan hari ini. Ya. Bagaimana di jalur Gaza itu mampu melawan kekuatan militer dunia. Tapi apa yang terjadi? Ya, internasional kan mengatakan teroris itu. Jadi arus internasional itu semacam sama ketika Nabi hijrah semacam itu, tidak ada pengakuan itu, tidak ada. Nah, makanya dulu Nabi kan mengirim surat ke raja-raja Persia, raja Romawi, penguasa Bahrain, itu bukan mengajak perang, minta pengakuan, minta jalur dakwah. Kalau sekarang ini supaya membuka wakil untuk informasi Islam di negara-negara yang sudah ada. Nabi kan pernah ngirim surat ini ke penguasa Mesir, ke Romawi, ke Persia. Itu bukan ngajak perang, membuka akses dakwah supaya apa? Muslim punya perwakilan di negara itu, maksudnya gitu. Ya. Kalau sekarang itu bukan setingkat kedutaan, mungkin atas apa gitu kan ya. Itu membuka informasi Islam. Tapi apa yang terjadi? Tidak dapat pengakuan kan? Nah, hadirin rahimakumullah, sampai terjadi tekanan yang luar biasa. Jadi ketika Nabi di Madinah itu tidak selesai, itu ada ya kondisi baru, tekanannya tambah kuat. Malah yang nekan itu bukan pribadi itu. Ini para imperium-imperium yang hidup dalam kondisi waktu itu. Nah, makanya di sini Nabi perlu membangun persaudaraan Muslim secara umum. Ini ya, secara umum maksudnya apa? Yang membuka ruang siapapun boleh masuk ke Madinah. Asalkan apa? Mau menggabungkan diri dengan negara yang baru berdiri. Itu masih negara kota kan? Hadirin rahimakumullah, itu secara umum. Kemudian apa? Ya. Wal muhajirin wal ansor khosoh, muhajir dan orang ansor secara khusus. Itu ya. Jadi Nabi itu mampu merekatkan masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Sampai waktu itu muhajir itu kan macam-macam yang datang. Kalau tadi ada suami kafir istrinya, tetap hijrah. Dan di sana itu apa? Dinikahkan dengan lelaki yang muslim. Ada pedagang yang ditinggal dagangannya, kemudian ke Medina, dikasih beda pasar waktu itu. Sampai di situ, dan itu direkam bagaimana indahnya masyarakat Islam. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Kalau negara yang baru ini masyarakatnya tidak sulit, tidak solid, itu ya pasti lemah. Itu ada ayatnya ini. Wala tanaza'u, kamu jangan bertikai sesama kamu. Fatahsalu, maka kamu akan lemah. Watathabari hukum, dan akan hilang kekuatan kamu. Dan ini rumusan sampai hari ini kan gitu ya. Coba kalau antar ya pendakwah Islam juga gerakan dakwah itu menyatu, itu ya, tidak terlibat pertikaian-pertikaian. Yang pertikaian itu sebetulnya bukan masalah-masalah yang mendasar, akan lebih kuat ya. Tapi hari ini kan enggak. Ya, antar ya gerakan dakwah ini malah
memposisikan dirinya saling memperlemah sesamanya. Itu ya. Bahaya kan kondisi semacam ini. Maka harus ada titik temu. Apa titik temunya? Jangan pernah merasa ya itu satu-satunya gerakan dakwah. Tapi harus ada apa? Mencari titik temu. Dengan orang kafir saja kita diajari mencari titik temu. Itu ya, coba ada ayatnya. Kul ya ahlal kitab dalam surat Ali Imran. Tegaskan Muhammad ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kita ya menuju titik kesamaan antara kami dan kamu. Apa titik kesamaannya? Bukan dibikin-bikin. Jadi moderasi agama yang digagat oleh Islam itu bukan mengorbankan kebenaran masing-masing agama. Tidak. Apa titik temu yang orisinil itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak mengabdi, menghamba kecuali kepada Allah. Bukan hamba raja, bukan hamba pimpinan negara, bukan hamba sesamanya, tapi apapun kegiatan kita ini coraknya penghambaan kepada Allah. Yang nomor 2, wala nusyrika bihi syai'an. Jangan menyekutukan, menggandakan tujuan selain Allah dalam hidup ini. Yahudi, kamu kan nyembah Allah kan? Nasara, kamu kan nyembah Allah kan? Nah itu ya. Toma, persepsi tentang penyembahan ini yang harus dibenahi. Ya, jadi Allah yang dipahami Yahudi, Allah yang dipahami Nasara itu beda dengan yang kita pahami. Nah, orisinilnya gimana? Ini kembali kepada informasi asli di dalam Taurat maupun Injil maupun Al-Quran. Bisa dilacak itu kan? Ini ya, bahwa Allah itu tujuan hidup. Islam itu cara kehidupan. Masa depan kita ini bukan dunia ini, akhirat masa depan kita ini. Kemudian apa? Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Masing-masing kami ini tidak menjadikan ya selain Allah itu sebagai apa? Pengatur. Bukan tokoh agama yang mengatur. Bukan tokoh agama yang memberikan standarisasi agama, bukan. Apalagi kita punya Al-Quran. Nah, di sini titik temu moderasi ini yang orisinil yang diajar. Apalagi sesama pendakwah Islam, apalagi sama-sama gerakan dakwah Islam. Apakah tidak lebih runyam dalam kasus Timur Tengah hari ini? Coba kelompok perlawanan itu punya senjata. Contoh Syria hari ini. Yang melakukan perlawanan kepada rezim Bashar Assad yang 50 tahun memerintah Suriah, itu gerakan senjata itu. Apakah tidak bahaya kalau tidak dibahas persatukan ini? Sementara internasional masih sikapnya mengganda ini, diakui apa enggak? Tapi alhamdulillah sekarang ini menegaskan kembali bahwa seluruh perlawanan di Suriah itu harus meletakkan senjata. Kita pernah mengalami semacam itu negara kita dulu. Awal-awal kemerdekaan itu kan perlawanannya kan banyak. Maka dibentuk apa? TKR, BKR itu kan untuk menyatukan perlawanan sipil itu. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Akhirnya apa? Sepakat ingin membangun negara yang solid baru ini. Nah, berarti Rasulullah waktu itu unggul ya. Ini ya. Coba perpindahan dari Mekah ke Madinah. Ya ada tantangan. Tapi kok seperti sat-sat kalau bahasa sekarang ini. Coba runyamlah peristiwa-peristiwa kemerdekaan kita dulu. Bukan apa? Gerakan persenjata itu masih sipil waktu itu. Maka ada gagasan ya menasionalisasikan gerakan militer itu sehingga disebut Badan Keamanan Rakyat. Yang asalnya siapa? Hizbullah. Sabilillah. Jadi Hizbullah itu milisi Muslim. Hizbullah itu. Yang termasuk Pak Dirman itu sebetulnya Hizbullah dulu. Ya, yang digerakkan oleh pesantren-pesantren. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu juga mengalami fase-fase di mana untuk menyatukan ya hati, menjalin hati orang-orang muslim, terlebih pendatang baru dari Mekah ke Madinah. Dan waktu itu
dijadikan celah orang Yahudi untuk memprovokasi bagaimana masyarakat baru itu bertikai. Ini ya, ada satu peristiwa ini. Rasulullah itu kan membagi, ya, ya, jatah negara dengan sederhana tentunya ya. Belum ada devisa negara, dari zakat belum ada waktu itu. Ya. Jadi urunan ini para hartawan di Medina itu kan para pedagang memfasilitasi orang-orang Mekah, kan tidak bawa apa-apa, orang Mekah bawa pakaian beberapa potong saja, ada bawa makanan untuk perjalanan ke Mekah. Maka Rasulullah itu memberikan jatah lebih banyak kepada siapa? Orang Mekah. Lalu dihembuskan itu Rasulullah tidak adil, berpihak kepada orang Mekah. Memang penduduk asli sana Rasulullah kan gitu kan. Jadi dalam untuk menjadi alat provokasi supaya bertempur kembali. Lalu diprovokasi, lu kamu dulu lawan saya kan Aus Khosros. Itu ya, Masya Allah. Sampai Nabi itu marah waktu itu. Oh, Nabi Muhammad tidak adil, Rasulullah tidak adil. Itu ya, buktinya apa? Orang-orang Mekah dikasih jatah banyak, ya, sementara kami orang Medina ada yang jatah sedikit, malah ada yang tidak dapat jatah apapun. Ya, hadirin rahimakumullah. Sehingga dihembuskan, "Idil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Muhammad, kamu harus adil. Kamu tidak adil di dalam sebagai kepala negara memberikan jaminan-jaminan kehidupan bagi rakyatmu ini. Itu Rasulullah marah. Belum pernah Rasulullah marah seperti itu. Jadi merah wajah Nabi dengan mengatakan, "Idza lam a'dil fa ma a'dalu minni wa ana aminus sama." Kalau saya tidak adil, coba cari orang yang setara dengan keadilan saya. Saya ini orang yang dipercaya di langit itu. Itu ya. Kamu kan tahu sendiri. Hei orang Medina, kamu tahu sendiri, saudaramu datang tidak membawa bekal apa. Apakah bukan sebuah keadilan ketika saya memberi mereka jatah sesuai dengan kebutuhannya? Sementara kamu orang asli di sini tidak ada masalah secara ekonomi. Kemudian Nabi menunjukkan ini. Itu kepala negara harus semacam itu. Ini ya. Kalau saya bukan karena peristiwa hijrah, saya memilih menjadi penduduk Madinah. Andaikan orang-orang Medina itu mengambil satu jalan menuju satu tujuan, sementara orang Mekah menuju satu tujuan, saya akan mengikuti jejak orangnya Madinah. Andaikan tidak ada peristiwa hijrah, saya memilih menjadi penduduk Madinah asli. Orang Mekah dengan hartanya pergi, ridho mana? Ketika nabimu hari ini mengumumkan jadi penduduk Madinah. Lalu lulu artinya orang ini, saya memilih Rasul tinggal di Madinah. Itu artinya apa? Nabi itu bisa mengambil hati waktu itu. Itu ya. Coba hari ini kalau kita tarik ke pemimpin negara itu seharusnya itu. Makanya kalau ini sudah ada isu-isu suku itu bahaya. Dulu kan ada ya gerakan apa Jawanisasi itu. Sampai gedung-gedung negara kan dikasih nama Jawa itu. Ini sudah mulai gelagat itu. Iya. Walaupun hadirin rahimakumullah pada waktu itu Quraisy itu mendominasi memang. Nah, hal-hal yang kecil ini harus bisa diminimalkan supaya apa? Tidak menjadi pemicu retaknya hubungan sesama muslim. Dan Rasulullah waktu itu berhasil apa? Membangun sebuah masyarakat yang solid. Itu ya. Dan ini bukan tidak tanpa proses, dengan proses tentunya. Makanya pertemuan masjid itu kita jadikan sarana apa? Sarana mempererat persaudaraan. Dan ada prinsip itu. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mendengar dan taat itu wajib bagi muslim perempuan, muslimah maupun muslim lelaki. Kepada siapa? Kepada pimpinannya. Mulai struktur kecil, ketakmiran contohnya. Ada yang disepakati. Kalau yang sudah disepakati harus ditaati. Fima habba au kariha.
Poin-poin keputusan itu suka atau tidak, tapi kan hasil musyawarah. Malam yuk bisa bimaksiatin. Asalkan tidak diperintah maksiat itu saja. Kadang-kadang kita kan sudah disepakati dalam musyawarah. Ada senang, tidak senang itu biasa. Tapi jangan ini menjadi sebuah pemicu yang nanti akan memperlemah roda pemerintahan kecil ini tadi. RT, RW, ketakmiran itu ya. Nah, ini kadang-kadang komitmen ini melemah pada diri umat Islam. Sehingga ini bisa dimasuki apa? Ya, untuk memecah belah ikatan persaudaraan kita. Jadi masjid yang nomor 2 membangun persaudaraan secara khusus Muhajirin dan Ansor dan seluruh kaum elemen umat Islam. Nah, orang munafik waktu itu nggak ada senang. Ya, sampai bagaimana budak yang asalnya budak Sayyidina Bilal itu dengan bangsawan mana Medina bisa rangkulan. Itu ya. Ya, luar biasa yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, nomor 3 itu adalah membangun piagam kesepakatan hidup bersama. Dan ini para analis sejarah, ini piagam terlama yang ada di dunia sebelum adanya piagam Perancis. Ini, jadi piagam nota kesepakatan bersama, dan ini agreement untuk apa? Membangun sebuah negara baru di Madinah. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bagaimana membahas piagam Madinah ini, dan itu ada secara konsensus diterima oleh Yahudi Nasoro untuk hidup bersama di wilayah hukum Madinah. Di kemudian hari ada pengkhianatan yang dilakukan Yahudi sehingga melanggar kesepakatan itu, lalu Rasulullah bukan musir. Konsekuensinya yang melanggar piagam itu dikasih wilayah politik yang keluar dari Madinah, di utara Madinah. Itu ya. Nah, itu Rasulullah membuat piagam. Kita juga ada Jakarta Charter itu kan itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pendiri negeri ini sudah membaca siro ini. Ini piagam Jakarta kan ada. Tapi apa artinya kan ya? Ternyata perjalanannya sampai menghasilkan itu kan undang-undang dasar, kemudian dasar negara ya, yang sampai dipermasalahkan terus, padahal itu sidangnya yang melalui taraf sampai 3 bulan itu. Besok mau diumumkan dipenggal ini. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ini mulai saat itu bermasalah terus di negeri ini. Makanya ada gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Semoga hari ini terwujud ini. Kalau setelah itu jatah umat yang mayoritas itu disamakan dengan yang minoritas, sehingga demokrasi yang proporsional tidak terjadi. Apalagi dalam prakteknya bukan sekedar disamakan, hak-hak ekonomi, hak politik, hak sosialnya banyak dicederai. Dan ini masalah-masalah yang setiap saat akan memicu sebuah konflik-konflik, dan ini tentunya kita tidak menyenangi hal itu. Bagaimana peristiwa bukan tidak senang negara itu ya, ada pemimpin yang keluar dari konstitusi negara, sehingga zaman Bung Karno dulu mengangkat presiden seumur hidup itu kan keluar dari konstitusi, sehingga letupan-letupan di daerah itu bukan anti negara, anti itu ya, pemimpin yang tidak konstitusional. Itu ya, terjadi kan pemberontakan di daerah-daerah. Dan korbannya siapa? Umat Islam. Sebetulnya kasus DITI itu bukan berontak kepada negara. Itu ya, bukan berontak pada negara. Coba kita buka lembaran sejarah kita. Dan ini nanti persis dengan apa? Para pendiri negeri ini sudah melakukan tahapan-tahapan pembentuk sebuah negara seperti yang Rasulullah SAW. Jadi piagam Jakarta itu juga terirhami dengan piagam Madinah. Bagaimana membuat sebuah poin-poin nota kesepakatan warga yang beragam ini hidup di dalam satu negara. Itu ya. Sampai nanti Belanda tidak senang kan ada Republik Indonesia Serikat. Tapi ketika Masyumi menang di parlemen dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu karya ulama NKRI. Siapa?
Buya Muhammad Nasir ketika Partai Masyumi, dan itu pemilu yang paling demokratis sampai hari ini, ya, itu 55 itu saja. Itu dengan pemenangnya siapa? Partai Masyumi, ya, dengan lawannya waktu itu PKI, ya, PNI, dan ada Partai Nahdlatul Ulama dulu ini yang keluar dari Masyumi karena masalah-masalah yang kita sendiri tahu. Saya pikir itu